Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Nawawi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, NIM 118220004. Kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang makalah semi-skripsi untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia yang berjudul Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum-Hukum Waris di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang dari pembuatan makalah semi-skripsi ini. Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, beberapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, terutama surah An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Pada dasarnya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal dengan Islamic Law of Inheritance mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Ditinjau dari perspektif sejarah, implementasi hukum kewarisan Islam pada zaman penjajahan Belanda ternyata tidak berkembang. Bahkan secara politis posisinya dikalahkan oleh sistem kewarisan hukum adat. Pada masa itu diintrodusir teori persepsi yang bertujuan untuk mengangkat hukum kewarisan adat dan menyisihkan penggunaan hukum kewarisan Islam. Nah, permasalahan yang muncul sekarang adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, sehingga sangat sulit mencari orang yang benar-benar menguasai ilmu itu. Di sisi lain, banyak anggota masyarakat yang tidak tahu menahu dengan ilmu waris, sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut hukum Islam. Nah, dari penjelasan latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana pembagian warisan dalam perspektif hukum-hukum waris di Indonesia. Nah, selanjutnya kepada kajian teori, yaitu pengertian daripada hukum waris. Hukum waris atau ilmu faraid atau juga disebut dengan fiqih mawaris. Lafaz al-faraid sebagai jamak dari lafaz faridah. Oleh ulama, faradiyun diartikan bermakna dengan mafruḍah, yaitu bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Diartikan sedemikian karena saham-saham atau bagian-bagian yang telah dipastikan kadarnya dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya. Lafaz al-mawaris merupakan jamak dari lafaz mirath. Maksudnya adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya atau si ahli waris. Para ahli faraid banyak memberikan definisi tentang ilmu faraid atau fiqih mawaris, walaupun definisi yang mereka kemukakan secara tradisional berbeda, namun definisi-definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama. Maka saya simpulkan dan dapat dipahami bahawa ilmu faraid dan fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Kemudian masuk ke dasar hukum daripada ilmu mawaris, yaitu yang dijadikan dasar daripada sumber-sumber hukum pembagian mawaris adalah yang terdapat dalam Al-Quran, yang telah dijelaskan ketentuan-ketentuan pembagian waris sudah secara jelas ditentukan, yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 7, salah satunya yaitu lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari
harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Dan beberapa surah lainnya yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan, yaitu di antaranya surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kemudian sumber-sumber hukum ketentuan-ketentuan pembagian waris yaitu terdapat dalam As-Sunnah. Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain yaitu bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut kitabullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian ijma' dan ijtihad. Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas yang sharih. Seperti pembagian muqasamah atau bagian yang sama dalam masalah al-jaddu wal ikhwah, kakek bersama dengan saudara-saudara, pembagian an-nimari, cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah. Kemudian pengurangan dan penambahan bagi para ahli waris dalam masalah aul dan rad, pembahagian thuluthul baqi seperti sepertiga saja bagi ibu jika hanya bersama bapa dan suami atau istri dalam masalah khurawain dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada jumlah bagian harta waris yaitu furudul muqaddarah. Kata al-furud adalah bentuk jamak dari kata fard yang artinya bagian atau ketentuan. Al-muqaddarah artinya ditentukan. Jadi al-furud al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syarak bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta peninggalan. Bagian itulah yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Furudul muqaddarah ada 6 macam. Yang pertama 2/3, setengah atau 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Kemudian masuk ke bab selanjutnya yaitu yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian library research. Maksudnya adalah suatu riset kepustakaan. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu sifat penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kemudian pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu pertama normatif, penelitian sudut pandang pada Islam. Penelitian sudut pandang Islam fikih. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama atau dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta kaedah-kaedah fikih dan usul fikih sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahawa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syariat. Pada dasarnya, hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Quran, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Quran dan belum dapat dijelaskan oleh Nabi sehingga hukum menjadi terbuka. Kemudian faktor yang kedua, bahawa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya. Ada tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta.
Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsiran lebih dari itu. Kemudian secara yuridisi atau sudut Undang-Undang KUH Perdata, menurut hukum perdata, pembagian ahli waris dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok yang oleh hukum atau Undang-Undang KUH Perdata telah ditentukan sebagai ahli waris, dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya pengakuan anak, pengangkatan atau adopsi anak, atau perbuatan hukum lain yang disebut testamen atau dalam surat wasiat. Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur dalam pasal 832 dan 852 KUH Perdata. Kelompok kedua yaitu terdiri atas ayah dan ibu kandung apabila keduanya masih hidup, ayah atau ibu apabila salah satunya telah meninggal dunia, dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini diatur dalam pasal 854 sampai dengan 857 KUH Perdata, sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak. Golongan ini diatur dalam pasal 850 dan 853 KUH Perdata. Kelompok keempat atau kelompok terakhir terdiri dari sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 854, 858 dan pasal 861 KUH Perdata. Kemudian dalam sudut pandang sosiologis atau sudut pandang masyarakat, peristiwa kematian yang membawa konsekuensi yuridis berupa adanya perhubungan hukum pusaka mempusakai atau waris mewarisi antara orang yang mewaris dengan ahli waris adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari dan mesti terjadi pada setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian sumber data penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama itu data primer. Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan mengamati dokumen hasil pembagian harta peninggalan di tokoh adat atau kantor desa, atau terjun langsung ke wilayah objek penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan mempergunakan metode wawancara dan library research atau telaah pustaka, dengan membaca beberapa peraturan mengenai kewarisan seperti kompilasi hukum Islam, hukum waris Islam dan hukum waris adat dan kitab fikih. Kemudian data sekunder. Sumber data sekunder didapat dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema penelitian penulis seperti jurnal, buku, majalah, dan data dari penelitian terdahulu. Kemudian selanjutnya hasil dari penelitian saya mengenai pembagian warisan dalam perspektif hukum-hukum waris di Indonesia, yaitu pada desa Kinjil Pesisir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Historitas masyarakat suku Melayu di desa Kinjil Pesisir pada masa pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1925 dikenal sebagai basis perjuangan kaum milenial. Maksud saya perjuangan melawan kaum kolonial dan para pejuang bersama masyarakat menerapkan hukum Islam sebagai asas pembangunan kehidupan masyarakat. Di zaman perjuangan itu, organisasi Syarikat Islam telah menjadi organisasi yang diikuti oleh para tokoh agama, tokoh pejuang dan masyarakat pada umumnya, yang gerakannya bukan hanya ingin melindungi rakyat pribumi dari tekanan kaum penjajah, tapi juga ditujukan untuk membangun pemerintah yang berdasarkan ajaran Islam. Karena letaknya di pesisir pantai, menjadi markas perserikat pejuang serta masyarakat dan para pemukanya pengikut organisasi Syarikat Islam
maka kampung ini diberi nama dengan Kampung Kinjil Pesisir. Pada era kemerdekaan, Kampung Kinjil Pesisir ini berada di wilayah Desa Kauman. Kemudian setelah terjadi pemekaran desa pada tahun 1962, Desa Kauman terpecah menjadi Desa Banjar, Desa Baru, dan Desa Mekarsari. Lalu pada tahun 1978, Desa Mekarsari ini dimekarkan lagi menjadi Desa Negeri Baru, Desa Sungai Kinjil, dan Desa Kinjil Pesisir. Sehingga sejak itu sampai sekarang, desa yang menjadi lokasi penelitian ini dinamai dengan Desa Kinjil Pesisir. Maka dari penelitian tersebut ditemukan beberapa kasus mengenai pembagian warisan di Desa Kinjil Pesisir. Di antaranya yaitu kasus yang pertama, yaitu kasus pembagian harta warisan secara musyawarah. Dapat diketahui bahwa dari penelitian tersebut, pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah ternyata dilatar belakangi alasan untuk menjaga keutuhan keluarga. Namun ternyata masih menyisakan adanya permasalahan tuntutan harta dari pihak yang dianggap sebagai ahli waris harta tersebut. Kemudian kasus yang kedua, yaitu kasus tidak dibaginya harta warisan karena menjaga perasaan orang tua yang masih hidup. Nah, dari kasus tersebut dapat dimengerti bahwa para guru agama telah mengupayakan sedemikian rupa untuk menegakkan hukum warisan Islam di tengah masyarakat, termasuk bagi keluarga-keluarga yang menjaga perasaan orang tuanya yang masih hidup sehingga tidak membagikan hartanya kepada ahli waris, namun keputusan tetap tergantung musyawarah dalam keluarga tersebut. Kemudian kasus yang ketiga, kasus warisan yang dibagi sesuai dengan keputusan para ahli waris. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pembagian harta lebih tergantung pada inisiatif dari anak-anak almarhum, dan informasi tentang pembagian tersebut kepada anak-anak almarhum sudah pernah disampaikan oleh salah seorang keluarga yang berstatus guru agama, dan Kasman berjanji akan menjadi mediasi dalam masalah ini. Sebagaimana penuturannya, saya dan Anita akan menjelaskan kepada mereka jika mereka berkumpul tentang saran minta bagikan ke KUA. Maksudnya harta tersebut dibagikan di KUA sehingga semua persoalan tidak berlarut-larut. Nah, jadi itu penyampaian dari hasil makalah semi skripsi saya untuk mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia. Hanya ini yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.